Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Yunifosia dari Prodi Farmasi semester 3 dari Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan mempresentasikan daun kersen yang akan diolah menjadi daun teh herbal. Untuk itu kita akan mengenal nama lain kersen, kandungan daun kersen dan manfaat dari daun kersen itu sendiri untuk dapat diolah menjadi daun teh herbal. Oke, untuk yang pertama yaitu ada nama lain kersen. Dalam bahasa Madura, buah ini disebut kersen atau baleci. Di Filipina, daun kersen disebut Datiles aratiles manzanitas. Di Vietnam, daun kersen disebut matsan. Di Laos disebut Komsons tahop. Di Thailand disebut takop parang. Di Kamboja disebut karup barang. Dan di Malaysia disebut karkup silam. Serta banyak lagi negara-negara yang di Spanyol disebut Capullion Blanco, Cacanico, Nique, Niqueito, dan di Inggris disebut Jamaica Cherry, Panama Berry, dan Singapore Cherry. Orang Belanda dulu menyebut Japanese Curse atau cherry Jepang, yang lalu dari sini diambil menjadi kersen dalam bahasa Indonesia, atau ada yang menyebut cherry. Untuk kandungan daun kersen sendiri yaitu daun kersen mengandung flavonoid, flavonoid, antosianin, asam askorbat, dan vitamin E di dalamnya. Selain itu, dari hasil percobaan terlihat jelas bahwa daun ini kaya akan antioksida, polifenol, dan memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan. Daun kersen tumbuh subur di dataran tropis dan subtropis di seluruh dunia. Pada awal 1900-an, Multigia tumbuh dan populer di Asia Tenggara. Pohon ceri Jamaika diklaim tumbuh lebih baik dibandingkan pohon lain dimanapun. Buah kersen atau nama latin Multigia calabura merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili Elecaceae atau yang disebut dengan pohon sakura. Untuk mengetahui kandungan dari daun kersen sendiri, yaitu buah dan daun kersen yang matang dikumpulkan dan diekstrak dengan berbagai pelarut untuk mendeteksi kandungan fotokimianya. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa daun kersen mengandung fenoloid, flavonoid, antosianin, asam askorbat, dan vitamin E di dalamnya. Selain itu, dari hasil percobaan terlihat jelas bahwa daun ini kaya akan antioksidan, polifenol, dan memiliki aktivitas antibiotik yang signifikan. Untuk manfaat daun kersen sendiri yaitu dapat mengobati asam urat, mengatasi batuk, menjaga daya tahan tubuh, mengobati sakit kepala, mengatasi masalah pencernaan, mencegah kanker, menjaga kekebalan kolesterol, dan mengontrol gula darah, serta baik untuk kesehatan jantung, mengobati hipertensi. Karena daun kersen kaya antioksidan, polifenol, dan memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan tubuh. Untuk berikutnya yaitu kita akan mengetahui cara mengolah daun kersen untuk herbal. Untuk mengolah daun kersen
menjadi herbal, yaitu ada beberapa metode tradisional memaksimalkan daun kersem untuk mencegah sekaligus mengobati beberapa jenis penyakit. Caranya dengan merebus daun. Layaknya proses pembuatan teh herbal, pemanfaatan daun kersem untuk kesehatan juga disajikan dalam keripik daun talok dengan citra rasa yang khas. Sedangkan sebagai ramuan anti diabetes, cara pemanfaatannya yaitu cukup menggunakan 50-100 gram daun kersem yang telah dicuci bersih menggunakan air mengalir. Selanjutnya direbus dan dalam 1 liter air hingga mendidih dan tersisa separuhnya, hingga rebusan ini diminum 2 kali sehari. Jika menggunakan ekstrak daun kering 2-5 gram dan diseduh dalam 200 ml air. Untuk proses pengolahan teh herbal daun kersem sendiri yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama, persiapan bahan dengan menyiapkan daun kersem yang sudah terpisah dari tangkainya. Yang kedua, penyortiran yaitu dari bahan yang sudah disiapkan kemudian dipilih dan disortir daun kersem dengan kualitas terbaik untuk dijadikan bahan pembuatan teh adalah berwarna hijau tua dan tidak kekuningan dan tidak berlubang. Yang ketiga yaitu proses pencucian. Daun kersem yang sudah dipilih kemudian dicuci hingga kotoran debu atau bulu halus pada daun kersem hilang. Yang keempat yaitu pelayuan dengan daun kersem yang sudah dicuci, kemudian dipanaskan dengan suhu 105 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius selama 15 menit agar terjadi penguapan agar kandungan air pada daun kersem bisa berkurang sehingga daun menjadi layu. Yang kelima, proses perajangan yaitu daun kersem yang sudah layu kemudian dirajang tipis-tipis untuk mengoptimalkan pada proses pengeringan. Selanjutnya yaitu proses pengeringan. Daun yang sudah dirajang kemudian dikeringkan menggunakan oven cabinet dryer selama 170 menit dengan suhu 50 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu proses pengemasan. Proses pengemasan sendiri setelah melalui pengeringan, daun teh kersem siap dikemas. Untuk mutu teh herbal daun kersem, teh dengan bahan dasar daun kersem sangat instan serta bahan dasarnya sangat gampang ditemukan. Oleh karena itu, tumbuhan kersem banyak ditemui di daerah manapun, kemudian dapat juga dijumpai. Untuk selanjutnya yaitu mutu teh herbal daun kersem. Teh dengan bahan dasar daun kersem sangat instan serta bahan dasarnya sangat gampang ditemukan. Proses pengembangan inovasi teh celup atau teh seduh berbahan dasar daun kersem kemudian dikemas secara menarik dan ramah lingkungan. Teh daun kersem juga memiliki rasa serta aroma lebih nikmat dan layak buat diperdagangkan dan sanggup bersaing dengan teh-teh yang berbahan dasar daun teh. Dengan kemasan yang menarik serta mempunyai rasa nikmat dan aroma yang khas sehingga teh daun kersem dapat bersaing ataupun menembus pasar. Sebab teh daun kersem pula efektif dijadikan sebagai antiseptik serta antibakteri. Untuk yang terakhir yaitu pemanfaatan teh herbal daun kersem. Untuk yang terakhir yaitu pemanfaatan teh herbal daun kersem, yaitu teh daun kersem memiliki zat antioksidan flavonoid yang berguna sebagai penangkal radikal bebas yang berdampak menyerang sel pada imun tubuh. Kandungan senyawa yang flavonoid yang
dimiliki oleh teh daun kersem berkhasiat untuk penderita diabetes karena senyawa kimia dari flavonoid dan saponin yang bermanfaat sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menyekresi hormon insulin. Kandungan senyawa yang flavonoid yang memiliki kandungan senyawa yang flavonoid yang dimiliki oleh teh daun kersem berkhasiat untuk penderita diabetes karena senyawa kimia dari flavonoid dan saponin yang bermanfaat sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menyekresi hormon insulin. Teh daun kersem bermanfaat juga mengatur kadar kolesterol karena kandungan saponin dan flavonoid dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengatasi penimbunan lemak dalam pembuluh darah. Untuk berikutnya, antioksidan dan antiinflamasi yang terkandung dalam teh daun kersem dapat mengatasi kerusakan otomatis. Antioksidan dan antiinflamasi yang terkandung dalam teh daun kersem dapat mengatasi kerusakan otot dan memelihara tubuh sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.